Maka itu mereka berkata tentang kita, orang Kristen itu gila. Jadi sampai hari ini bagi orang Yahudi, Yahweh itu berfirman terakhir kali itu lewat Maleaki dan tidak pernah ngomong lagi sampai tunggu Mesias datang. Nah, saudara, apa pohon tahun 84 bulan September di Salatiga, Roh Kudus bicara gini kepada saya, Daniel, kapan aku memulai perjanjian baru? Biasa jawab, Injil Matius. Betul tidak? Kan itu pertama bukan kok kita susunan kita. Ternyata bukan. Nah kalau bukan, kapan Papa mulai perjanjian baru? Saudara, saya nggak pernah tahu pertanyaan itu, maka itu nggak pernah tahu jawabannya. Tapi Roh Kudus mimpi. Ketika saya melihat perjanjian lama dulu, yaitu Malaki 4 ayat 6 tadi. Saudara perhatikan kalimat terakhir itu penting. Kalau gereja gagal, dengar ya. Kalau gereja gagal membuat hati ayah-ayah bertobat dan berbalik mengasihi anak, tidak bisa mengasihi anak-anaknya. Lihat ancamannya. Tuhan marah betul. Dia bilang apa? Dia akan apa? Coba. Akan balik lagi, tetap datang, tapi bukan untuk memberkati, tapi ngapain? Mukul bumi sampai musnah. Nah itu buat saya takut. Kenapa Tuhan jadi begitu marah? Hanya gara-gara gereja tidak berhasil membuat ayah-ayah bertobat. Kalau Tuhan model kayak saya langsung cincang Martin itu. Loh kenapa? Dia ngambil anak orang. Ngerti nggak maksudnya? Saya akan bukakan nanti sebuah kebenaran yang saya terima tahun 78. Maka itu arah pelayanan saya begitu beda dengan banyak pendeta-pendeta yang lain. Karena kebenaran ini. Mengapa Papa marah sampai ngancam? Aku akan pukul bumi sampai musnah. Hanya gara-gara bukan gereja nggak punya gedung, gereja nggak punya alat musik, gereja nggak punya sekolah teologi, bukan. Hanya karena gereja tidak bisa membuat ayah-ayah bertobat mengasihi anak-anaknya. Lalu dia tunjukkan, dan ya, perjanjian baru bukan mulai Matius, tapi mulai Lukas. Saya tanya kenapa Lukas, Papa? Ini kronologisnya. Yaitu ketika aku berbicara lagi setelah Maleaki. Nah saya buka Injil Lukas. Maka itu nih, kalau saudara di rumah harus pakai dua Alkitab. Satu buka Maleaki 4, lalu yang satu buka Lukas 1:17. Bandingkan. Sekarang buka Lukas 1:17. Setelah saudara tahu Maleaki 4 ayat 6. Lihat. Sama tidak firman yang Papa bicara 400 tahun sebelumnya, dan dia bicara lagi 400 tahun kemudian. Sama tidak isinya? Sama. Saya meraung, saya pukul-pukulkan tangan saya ke lantai, saya menangis, saya bertobat, saya berteriak. Sampai teman panitia itu heran kenapa. Saudara, yang Papa minta kepada gereja untuk dikerjakan, pulihkan semua ayah di dunia ini untuk kembali mengasihi anak-anak. Karena kalau ayah-ayah tidak mengasihi anak-anaknya, maka manusia di dunia gak akan bisa kenal Papa di surga. Pendeta Julius Ishak pernah khotbah dari Malaki 4 ayat 6. Itu tahun 80 berapa saya lupa. Begini Pak Julius berkata, ternyata setan itu untuk menghancurkan bumi. Waktu itu AIDS masih baru mulai penyakit itu. Setan gak perlu biaya mahal, perang nuklir, membuat wabah penyakit atau AIDS pada kemana-mana, enggak. Setan sudah punya pemicu. Tahu kata pemicu? Setan sudah punya kartu trufnya untuk menghancurkan dunia, rusak semua ayah, dunia hancur sendiri. Wih, ngeri sekali. Dan ini ayatnya, saudara. Mari saya akan buktikan ini kepada saudara.
Kita buka kitab Ratapan. Pasal yang kelima dulu. Sebetulnya saya itu di gereja nggak terlalu suka ada PowerPoint Alkitab, karena jemaat jadi malas mau baca Alkitab ini. Nah buktinya banyak nggak baca Alkitab, bukan? Saya cuma mau lihat aja. Padahal Alkitab yang kita punya itu penting. Kalau saudara bisa catat, maka saudara akan lebih enak. Jadi besok minggu kebaktian nggak baca Alkitab, awas. Ingat janji ya, penting sekali. Walaupun di gereja ada PowerPoint, tapi tetap usahakan kita membaca sendiri. Sudah? Judulnya apa di Alkitab saudara? Doa untuk. Ketika gereja-gereja di Indonesia dari tahun 2003 mulai mempersiapkan transformasi, saya berkata kepada mereka, lalu klimaksnya 555, masih ingat? 5 Mei 2005. Lalu serentak di sekian puluh kota di Indonesia. Saya nggak ikut sama sekali. Saya memang sengaja tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu jawaban. Untuk mentransform Indonesia, untuk memulihkan negeri ini, itu nggak lewat acara kebaktian atau acara doa. Nggak bisa. Dan pasal 5 Ratapan ini jawaban. Untuk memulihkan negeri ini, bukan memulihkan gedung gereja direnovasi, bukan memulihkan kebaktian supaya lebih indah, bukan membeli alat musik baru, sound system baru supaya lebih enak didengar. Tidak. Untuk memulihkan sebuah negeri, yang dipulihkan itu anak-anaknya. Hebat sekali. Maka itu dalam Alkitab kita ditulis doa untuk pemulihan. Ayat 1. Ingatlah ya Yahweh apa yang terjadi atas kami. Cari nanti siapa kami itu. Pandanglah dan ingatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Kami lagi. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Nah, kami di dalam Ratapan 5, inilah objek utama pemulihan itu. Kenapa mereka ini menjerit, meratap, minta Yahweh Bapa di surga mengingat mereka, memandang mereka, memperhatikan mereka. Dari kehinaan mereka protes, mereka menjerit kepada Yahweh, kepada Bapa di surga. Kenapa pusaka kami, rumah-rumah kami nggak jadi milik kami, Pak? Ayat 3 kita ketemu siapa kami. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak. Ibu kami seperti janda. Saya masih ingat saudara, itu bulan Maret tahun 78. Saya diundang untuk mimpin retreat dari sebuah kursus bahasa Inggris di Surabaya. Kursus ini punya kelas, itu dulu tahun 70-an itu, ini kursus satu-satunya terhebat di Surabaya, milik seorang anak Tuhan. Nah, pas para 78 itu, ini kelas remaja. Jadi dari 5 SD sampai 3 SMP. Temanya sangat menantang. Saya bingung, saya mesti ngajar apa pada anak-anak ini. Waktu saya mempersiapkan diri, tanya Papa, saya mesti menyampaikan apa pada anak-anak remaja ini. Tiba-tiba pasal ini yang muncul. Saya pikir kenapa? Bayangkan tahun 78, 31 tahun yang lalu, kami menjadi anak yatim, tak punya ayah. Ibu kami seperti janda. Yang saya kagum pada ayat ini adalah, janda kok pakai seperti. Aneh bukan? Nah, belajar nanti. Saya coba lihat terjemahan yang lain. Sampai hari ini saudara, di samping bahasa Inggris, saya sedikit ngerti bahasa Jerman, saya ngerti bahasa Belanda, saya pakai itu. Saya punya berapa Alkitab bahasa Inggris, bahasa Jawa saya tetap pakai juga. Sampai hari ini sebagai pembantu. Ternyata dari semua bahasa yang saya tahu,
semua menggunakan kata seperti. Nah di situ saya mulai tanya, Papa, kenapa janda kok pakai seperti?